Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini hati kita tergerak, langkah kaki kita pun melangkah walaupun dengan jauh jarak. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu, melepas aktivitas dan kegiatan yang lain. Tidak lain dan tidak bukan, mestinya niat dan tujuan kita adalah berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dilakukan dan diselenggarakan sekarang ini, yaitu kajian ilmu, tidak ada yang bisa diperoleh dan didapatkan kecuali keuntungan-keuntungan yang sifatnya ukhrawi. Bagi-bagi uang tidak, bagi-bagi sembako pun tidak, bagi-bagi pakaian walaupun bekas tidak, pembagian voucher berhadiah tidak, door prize tidak ada. Sehingga apa yang diharapkan kalau bukan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, pahala darinya? Ketika hal itu bukan yang diharapkan, maka artinya tidak mendapatkan apa-apa. Dunia tidak, akhirat pun tidak. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin yang berbahagia, mari kita saling mengingatkan bahwa apa tujuan kita kemari. Jangan dilupa bahwa pahala yang didapatkan bukan hanya saat di majlis saja, tetapi proses perjalanan itu pun mendapatkan pahala. Jangan juga lupa bahwa perjalanan yang dimaksud bukan hanya perjalanan berangkat, tetapi juga perjalanan pulang. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam pembahasan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah pada bab Al-Wasail laha ahkamul maqlah, alat, sarana, perantara, diberi hukum yang sama dengan maksud dan tujuannya. Kalau maksud dan tujuannya baik, maka proses menuju ke sana pun dihukumi baik. Kalau wajib, terhukumi wajib. Kalau yang dituju amalan sunnah, maka proses menuju ke sana pun dihukumi sunnah. Kalau sesuatu yang haram, maka prosesnya pun menjadi haram. Nah, yang perlu dicatat bahwa proses itu bukan hanya dari berangkat sampai tempat tujuan, tetapi hukum itu juga berlaku dari tempat yang sudah dituju untuk kembali pulang. Salat misalkan, salat wajib
berangkat dari rumah menuju tempat sholat, apa hukumnya? Wajib. Kalau dikerjakan, berpahala. Setelah itu dia laksanakan sholat wajib. Apakah proses ibadah itu hanya berhenti sampai di situ? Jawabannya tidak. Proses ibadah itu masih berlangsung. Selama ada dia di tempat sholat, maka pahala akan terus mengalir. Ketika dia meninggalkan lokasi sholat, masjid, pulang kembali ke rumah, proses pulang ini pun itu tercatat sebagai ibadah. Maka benarlah, dan itu harus diyakini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, penyayang, pengasih, Maha Dermawan. Yang dilakukan hamba sebenarnya biasa, boleh dikata sederhana. Tidak ada yang sampai kemudian berkorban habis-habisan untuk melaksanakan sholat tanpa biaya, tidak mengeluarkan tenaga. Bahkan ada kegiatan lain yang lebih banyak menguras tenaga. Masih ada aktivitas yang membutuhkan biaya, tapi baginya ringan, menurutnya tidak usah dianggap dan tidak perlu dihitung. Tapi kenapa urusan ibadah kemudian waduh jauh, capek. Ya. Kalau naik kendaraan bermotor pakai bahan bakar, ya, berkeringat. Itulah anehnya manusia. Ya. Thalabul ilmi, menghadiri majelis ilmu, pahala itu bukan hanya Allah berikan sejak kajian dimulai sampai kemudian dinyatakan ditutup. Ya. Tidak sesempit itu. Pahala itu Allah berikan mulai dari niat untuk berangkat sampai proses berangkat, tiba di lokasi, pulang kembali, prosesnya itu sampai kembali di rumah. Sehingga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam difahami dan dimaknai demikian. Yang saya maksud adalah hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Nah itu yang dimaksud perjalanan itu apa sih? Apa hanya dari berangkat sampai tempat? Nah, ternyata tidak. Yang dimaksud itu proses dia dari berangkat sampai pulang kembali. Ya. Kalau seorang santri, yang paling jauh dari mana santri? Yang paling jauh dari mana? Tegal semua atau ada yang dari luar Tegal? Tangerang mana Tangerang? Tangerang. Tangerang mana? Selatan. Nggak tahu alamatmu. Tangerang mana? Kabupatennya Tangerang apa Tangerang Selatan? Atau kota Tangerang? Perubahan apa? Lupa. Rumahmu lupa. Saking semangatnya belajar ini, melupakan dunia. Masya Allah. Saking nggak mau pulangnya dan saking betahnya di sini, sampai nggak tahu alamatnya di mana. Itu positifnya kan begitu. Jadi namamu siapa? Muhammad siapa? Hafiz. Muhammad Hafiz. Ya. Jadi Muhammad Hafiz berangkat ke Ma'had Ibnul Mubarak di Margasari dengan catatan niat dan tujuannya adalah thalabul ilmi, gitu ya. Catatannya seperti itu. Hadis yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan dikira itu hanya proses berangkatnya dari Tangerang sampai ke sini saja. Tidak seremeh itu
pahala yang dijanjikan. Tetapi selama Muhammad Hafiz, ini yang saya ambil contoh yang paling jauh, yang dekat-dekat berlaku juga berlaku sama. Tapi sekali lagi dengan catatan, niatnya memang lillahi ta'ala. Itu kita tidak bisa masuk ke sana. Hanya dia yang tahu dan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Ya kan? Ini sebagai contoh saja. Berangkat dia dari Tangerang sampai ke Margasari. Masuk dalam pengertian hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kapan berlakunya hadis itu? Sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Berangkat dia dari Tangerang naik mobil, Hafiz. Naik apa? Travel apa travel? Oh, travel ya. Naik travel dia kan, berangkat ke sini. Sampai di sini, hadis itu masih berlaku. Ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Hadis itu masih berlaku. Muhammad Hafiz disebut sedang menempuh perjalanan. Ya. Liburan, pulang dia ke Tangerang. Ingat, perjalanan pulang dia dari Margasari sampai Tangerang itu memiliki hukum yang sama dengan perjalanan berangkatnya dari Tangerang menuju Margasari. Nah, maka orang yang melakukan rihlah talabul ilmi, perjalanan menuntut ilmu, itu derajatnya tinggi. Gak bisa dipandang sebelah mata, atau Allahnya gak dipandang. Mulia mereka. Dan sangat-sangat mulia. Selama, ingat, niatnya sahih, tujuannya benar. Kalau salah niat, lain lagi. Kalau terpaksa atau karena ditekan, beda. Ini lillahi ta'ala. Maka dengan pengertian semacam ini, betapa meruginya kalau kita terlalu sungkan untuk mengatakan betapa bodohnya, gitu ya. Mau bilang betapa bodohnya kan gak enak ya. Tapi betapa meruginya seseorang yang melewatkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Itu pahala. Ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan bertalabul ilmi lainnya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, mari kita saling mengingatkan, bersyukurlah kita, alhamdulillah. Ya kan? Bersyukur. Kenapa? Karena waktu yang Allah berikan ini tidak dihabiskan untuk hal-hal atau untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mendatangkan manfaat akhirat. Ya, kalau manfaat dunia mungkin. Ya. Tapi kalau dibanding-bandingkan, ditimbang-timbangkan, ya tidak bisa sama dong antara keutamaan atau keuntungan akhirat dengan keuntungan yang dia dapat di dunia. Nggak bisa. Walhamdulillah. Nah. Karena perhitungannya kan bukan sekarang. Perhitungannya itu bukan sekarang. Perhitungan itu kapan? Yaumul hisab itu kapan sih? Kapan, Mas? Ya, yang menoleh. Yaumul hisab itu kapan? Hari kiamat, betul. Apa sih artinya yaumul hisab? Masih pertanyaan terakhir ini. Daripada kita bilang pertanyaan kedua, kita bilang pertanyaan terakhir itu. Yaumul hisab itu apa artinya? Hari perhitungan, betul. Barakallahu fiik. Perhitungan itu kapan? Perhitungan itu besok di hari kiamat. Yang akan muncul ketentuan untung rugi, sukses gagal, gembira menyesal kapan? Bukan sekarang. Karena ayyamud dunya ayyamul amal. Hari-hari kita di dunia adalah hari-hari untuk beramal. Hitung-hitungannya kapan? Bukan sekarang. Hitung-hitungannya itu besok, hari kiamat, yaumul hisab. Nah, bahkan sebelum yaumul hisab, itu sudah Allah perlihatkan sebagiannya.
Allah perlihatkan sebagiannya. Kapan itu? Ketika seseorang meninggal dunia. Setelah melalui proses ya, dicabut nyawanya. Kalau orang yang baik itu, kata Rasulullah SAW dalam hadits Al-Bara' bin Azib, ruhnya itu keluar seperti air yang menetes, ya, yang menetes dari tempatnya. Mudah sekali, mohon maaf. Tes, nggak ada tes. Gitu aja sudah. Itu proses keluarnya roh dari tubuh orang yang beriman. Mudah, walaupun tetap ada sakaratul maut yang sulit dan berat, tapi digambarkan mudahnya seperti itu. Bandingkan dengan orang kafir yang proses ruhnya itu dicabut oleh malakul maut, itu seperti besi yang ada kait-kaitnya kanan dan kiri, tajam, kemudian dimasukkan ke dalam kapas, ya, basah, ditarik. Ruh itu tersebar di seluruh tubuh. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. Kemudian dicabut, sakitnya naudzubillah. Rohnya orang beriman sudah disambut oleh malaikat dengan kain kafan dan wewangian, dibawa naik ke langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, ya kan? Harum semerbak. Malaikat bertanya, siapa dia? Oh, fulan bin fulan. Dipuji dan disanjung. Sampai di atas langit sana Allah perintahkan, kembalikan hambaku ke bumi, karena darinya aku ciptakan, kepadanya aku kembalikan, dan darinya juga nanti akan aku kembalikan, akan aku bangkitkan. Orang kafir naik ke atas bau busuk. Jangankan langit kedua, langit pertama saja sudah tidak ada malaikat yang membuka. Siapa sih dia? Fulan bin fulan. Disebut dengan nama bapaknya juga. Karena anak adalah tanggung jawab orang tua, terutama ayah. Ya. Maka hubungan orang tua dan anak nggak bisa diputus, akan terus. Nah, setelah dimasukkan ke dalam kuburnya, orang yang beriman akan didatangi seseorang. Wajahnya berseri-seri dan bercahaya, ya, menyenangkan, wangi, sampai bertanya, siapa kamu? Kata orang itu, ana amalukas salih alladzi kunta amiltahu fid dunya. Saya adalah amalan saleh yang engkau kerjakan dalam hidupmu di dunia. Ya. Orang kafir akan didatangi seseorang yang wajahnya buruk, menakutkan, busuk. Sampai dia bertanya, kamu siapa kok memperlihatkan kengerian? Kata dia, saya. Amalan buruk yang kamu lakukan selama hidupmu itu. Itu sudah. Tiap pagi dan petang masing-masing diperlihatkan tempatnya nanti di hari kiamat. Kalau orang beriman diperlihatkan tempatnya di surga, orang kafir akan diperlihatkan tempatnya di neraka. Itu sudah proses hitung-hitungan. Baru di situ menyesal. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat yang ke-100. Allah menyatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya hatta, sampai pada saatnya. Idza jaa, apabila telah tiba, ahadahumul mautu, kematian pada salah satu dari mereka. Qala, dia akan mengatakan, rabbirji'un, Rabbku, tolong kembalikan aku hidup di dunia. La'alli a'malu salihah, karena aku ingin beramal saleh. Fima taraktu, yang aku abaikan, yang selama ini tidak aku perhatikan. Kalla, itu tidak mungkin dan tidak akan terjadi. Nah, itu sudah Allah tentukan waktunya.
innaha kalimatun huwa qailuha. Hal itu hanyalah sebatas kata-kata yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah kematian mereka yang ada alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai mereka semua dibangkitkan pada hari kiamat. Al-Imam Sa'di rahimahullah menjelaskan yukhbiru ta'ala an haliman hadarahul mautu. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan untuk kita tentang kondisi seseorang yang telah meninggal dunia. Mereka yang sudah mati. Minal mufarriqina zalimin, orang-orang yang zalim, mereka-mereka yang kurang memperhatikan amalan salih. Annahu yandamu fi tilkal hal, akan menyesal dia dalam kondisi dan situasi semacam itu. Idza ra'a ma'alahu, setelah dia saksikan seperti apa tempat tinggalnya. Wa syahada qubha a'malihi, dia lihat langsung betapa buruk dan betapa kotor amal perbuatannya. Kalau di dunia kan masih bisa ditutup-tutupi. Kalau di dunia itu masih bisa untuk dikamuflasekan. Kalau di dunia itu masih bisa dibohong-bohongkan. Kalau di dunia itu masih bisa dimoduskan. Orangnya buruk, tapi bisa dianggap baik. Orangnya jahat, tapi orang bilang, oh, dia bagus. Itu di dunia bisa diatur. Ya kan? Pegang media, bayar orang, sering-sering promosi dan iklan. Ya, punya tim yang untuk melaksanakan hal-hal pendukung, selesai. Orang tinggal bilang, wah, orang itu baik gitu. Orang itu baik gitu. Orang itu baik gitu. Mudah. Tapi pada hari kiamat kan nggak bisa ditutup-tutupi yang semacam itu. Seluruhnya akan terlihat aslinya. Nah, di sana baru dia terkejut. Di sana dia baru menyesal. Lalu apa yang dia lakukan? Fayatlubur raj'ata ila dunya. Dia minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dihidupkan kembali. Bisa pulang ke dunia. La litamattu'i biladzatiha waqtitafi syahwatiha. Tujuannya katanya begitu. Katanya ini sudah menyaksikan hasil perbuatannya. Dia sudah melihat catatan-catatannya. Nah, dia bilang, ya Allah, kembalikan aku lagi hidup di dunia. Bukan untuk bersenang-senang. Bukan untuk memuaskan syahwat. Ingat katanya. Innama dzalika yaqulu. Nah, dia katakan la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Saya ingin dipulangkan ke dunia lagi karena saya ingin beramal saleh. Minal amali wa farrattu fi jambillah. Karena saat di dunia dulu saya kurang maksimal, saya tidak sungguh-sungguh. Ya. Saya tidak serius. Nah, saya sia-siakan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Kalla annahum ilaiha la yurja'un. Kalla ay la raj'ata lahu wala imhala. Setelahnya Allah berfirman, kalla, tidak mungkin dan tidak akan. Tidak ada kesempatan untuk pulang kembali ke dunia. Tidak ada lagi waktu tambahan. Tidak ada her-heran, tidak ada injury time, tidak ada extra time, enggak ada. Nah, qad qadallahu annahum ilaiha la yurja'un. Sebab Allah telah memutuskan siapa yang meninggalkan dunia tidak akan bisa lagi kembali ke sana. Innaha ay maqalatuhu allati tamanna fiha ar-ruju'a ila dunya kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya yang dia ucapkan itu, yang berisikan angan-angan kosong itu, sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan, yaitu kembali ke dunia, kalimatun huwa qailuha. Maksudnya apa? Ai mujarradu qauli lisan, qaulin bil lisan. Itu cuma kata-kata aja di lisan. La yufidu sahibahu illa al-hasrata wan nadam. Enggak bermanfaat sama sekali.
semakin dia bicara, bertambah dia meminta, itu semakin dia menyesal, bertambah dia merugi. Wa huwa aidan ghairu shadiqin fi dzalik. Apalagi ketika dia katakan itu ternyata dia tidak serius, dia enggak jujur. Kenapa? Fa innahu law rudda la'ada lima nuhiya anhu. Sebab sekalipun dia diberi kesempatan hidup lagi untuk yang kedua kali, andaikan dia dipulangkan ke dunia, pasti akan kembali seperti dulu sedia kala. Bukan kemudian wah ini berasal dari alam sebelumnya. Udah mati tapi hidup kembali. Dulu jahat sekarang soleh banget. Enggak ada bayangan seperti itu. Nah, karena Allah sudah nyatakan itu dalam Al-Quran. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau mereka dipulangkan lagi ke dunia, hidup kembali, pasti akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan buruk dan kejahatan-kejahatannya. Wa innahum lakadzibun. Mereka itu bohong. Mereka itu memang dasarnya pendusta. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ai min amamihim wa baina aydihim barzakhun. Artinya proses selanjutnya di hadapan mereka. Yang ada adalah barzakh. Wa huwal hajizu baina syai'aini. Fahuwa huna al-hajizu baina dunya wal akhirah. Barzakh itu artinya pembatas antara dua hal. Itu namanya barzakh. Tapi dalam konteks ini yang dimaksud adalah pembatas antara dunia dan akhirat. Wa fi hadzal barzakh yatana'amul muti'un wa yu'adzabul 'asun. Di alam barzakh orang taat sudah merasakan nikmat. Sementara yang bermaksiat telah mendapatkan azab. Min mautihim ila yaumi yub'atsun. Sejak mereka mati sampai hari kebangkitan. Ay falyu'iddu lahu uddatahu wal ya'khudhu lahu uhubbatahu. Oleh karena itu bersiap-siaplah. Ambil bekalmu, kata Imam Sa'di rahimallahu taala. Ayat ini jelas. Ya, ayat ini jelas. Harus diyakini, mesti diimani akidah kita. Ya, bahwa penyesalan itu memang benar-benar akan ada dan telah terjadi. Ya. Kenapa? Kapan itu? Ya setelah selesai masa beramal. Ya. Ketika hitung-hitungan, timbang-timbangan amal, itu akhirnya kelihatan yang berat yang mana. Apakah dia termasuk faman sakulat mawazinuhu ataukah faman khaffat mawazinuhu? Timbangan kebaikannya berat ataukah timbangan kebaikannya itu ringan dan enteng. Dan itu. Dia terima catatan amalnya itu dengan tangan kanan ataukah dia ambil menggunakan tangan kiri. Nah, ketika dia buka, dia bergembira. Nah, karena ternyata amal perbuatannya banyak, ataukah mereka kemudian bersedih dan menyesal, kok ternyata catatan kebaikannya minim dan sedikit. Justru yang banyak adalah catatan-catatan buruknya. Dan itu tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada pula yang kemudian ditambah-tambahkan. Gak ada rekayasa. Gak ada jual beli angka. Ya. Tidak ada joki-jokian. Murni dan asli. Apa yang dia perbuat, itu yang akan dia dapat. Ya. Oleh sebab itu, sebelum terjadi penyesalan, selagi ada kesempatan, ya jangan disia-siakan kesempatan itu. Jangan disia-siakan kesempatan itu. Tapi ada lagi hal yang paling mendasar, bahwa seberapakah ingat dan seberapakah yakinnya kita dengan hal-hal yang disebutkan tadi. Nah, apabila kuat iman, benar-benar percaya, ya, maka dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk melakukan hal-hal yang menakjubkan. Bukan untuk dilihat dan disanjung orang, bukan. Tapi demi mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, beberapa contoh mungkin akan kita sampaikan di sini. Bagaimana orang-orang yang percaya dan mereka yang betul-betul beriman, ya,
hal-hal yang dianggap oleh sebagian atau kebanyakan orang itu tidak masuk akal, tetapi ternyata mereka lakukan itu. Ya. Contoh pertama yang ingin saya sebutkan adalah tentang sahabat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala jilid 1 halaman 364. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum. Ini tadi yang ditanya sebelah kiri, saya 2. Sekarang sebelah kanan. Pernah mendengar sahabat Ibnu Ummi Maktum? Jangan lihat temannya, lihat saya. Iya. Pernah mendengar sahabat Ibnu Ummi Maktum, Mas? Ibnu Ummi Maktum? Belum, Mas? Ibnu Ummi Maktum? Belum. Ibnu Ummi Maktum? Tengah sekarang. Ibnu Ummi Maktum? Ibnu Ummi Maktum? Pernah. Kapan? Barusan. Nah, pertanyaannya sudah pernah atau belum kok ya? Pernah pokoknya ya. Tahu siapa beliau? Siapa? Masya Allah, ini yang menyenangkan sejak tadi subuh ini Abdurrahman. Kamu tak kasih hadiah Abdurrahman. Bentar, tak catat dulu biar gak lupa. Ini dari tadi nyenangkan Abdurrahman ini. Kamu jangan futur loh Abdurrahman ya. Semangat ya. Ya sama yang lain juga. Sama. Abdurrahman. Ini saya punya buku catatan di sini, note. Insyaallah. Soalnya kalau udah masuk situ, kalaupun lupa hari ini, sebulan kemudian ingat lagi kan gitu. Insyaallah. Karena saya punya kebiasaan seperti itu, hal-hal yang penting saya catat. Nanti kalau pas waktu kosong tak ulang-ulang lagi. Ini kelewatan, ini belum ini gitu. Ada note. Bahasa Inggrisnya noted, ya kan. Bahasa Arabnya maktub. Nah, ya. Ini dari tadi subuh itu nyenengke. Baik. Jadi Ibnu Ummi Maktum itu seorang sahabat yang buta, betul itu yang saya maksud. Buta. Di sini kan nggak ada yang buta ini. Hah? Alhamdulillah nggak ada. Di tempat lain ikhwan-ikhwan kita banyak yang buta. Ngaji dari mereka. Salafi. Ya, saya kenal beberapa dari mereka. Bahkan dulu pernah ada sejumlah ikhwan sama-sama sedang belajar di Solo, karena di Solo itu ada lembaga pendidikan keterampilan. Itu mereka kalau berangkat ngaji, tangan kanan taruh di pundak kanan temennya gini. Yang paling depan pakai tongkat. Kadang 3, kadang 4 orang. Gak tahu sekarang mereka ada di mana. Yang saya tahu 1 diantaranya ada di Kalimantan. Itu mereka pendidikan di sana, dibiayai. Itu kalau berangkat ngaji, Mas, soalnya maka jadi ya padanya isin harusnya. Masih pada gini seger semua, orang mangkat taklim. Itu berangkat itu. Saya masih ingat Selasa malam Rabu pada maghrib di Masjid Jagalan Solo, jalan kaki mereka. Itu di pinggir jalan. Pada maghrib loh, malam loh. Itu jalan yang paling depan pakai tongkat. Ini. Terus yang belakang naruh tangan kanannya di pundak temennya yang kanan ini. Tek. Belakangnya juga gitu. Tek. Saling percaya. Iya kan? Demikian juga teamworknya bagus sekali. Iya kan? Kalau orang di perusahaan atau di kantor kan ada acara, misalkan catering, ya kan? Itu yang masih melek aja dibikin buta, ya kan? Diikat matanya, terus ada paku sama benang, ya kan? Terus suruh masukin di dalam botol. Teman-teman yang ya kurang kanan, turunkan, enggak kiri, angkat lagi, gitu kan? Itu kan untuk melatih kerja tim. Ini orang buta sudah lebih bagus. Sudah terbiasa. Jangan bilang itu kan buta dari kecil atau pengen. Kan enggak mau. Jangan alasan lah. Itu sebenarnya orang buta. Ternyata semangat mereka enggak bisa dianggap enteng. Orang buta pun enggak mau kalah dengan yang bisa melihat. Nah, sahabat Ibnu Ummi Maktum, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika turun ayat berjihad fisabilillah. Surat An-Nisa ayat 95. Ya kan? Surat An-Nisa ayat 95. Bunyinya kita baca,
La yastawil qa'iduna. Ya. Taib. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Sebelumnya ayat ini turun tanpa penyebutan ghairu ulil darari. Ya. Tanpa penyebutan ghairu ulil darari. Orang-orang yang punya uzur. Ya. Ayat ini tentang berjuang fisabilillah. Allah menjelaskan bahwa orang yang duduk-duduk beriman dia, itu tidak bisa disamakan dengan orang yang berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwa. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Ini para sahabat yang punya uzur seperti Ibnu Ummi Maktum itu kemudian berdoa. Kalau begitu kan, misalkan ada yang berangkat berjuang, ada yang tetap tinggal. Ya. Semula ada ayat yang menerangkan yang berangkat itu kedudukannya lebih tinggi daripada yang tinggal. Kemudian para sahabat yang punya uzur seperti Ibnu Ummi Maktum yang buta mengatakan, "Ai Rabbi anzil uzri." Wahai Rabbku, turunkan uzurku. Fa anzalat ghairu ulid darari. Setelah itu ada tambahan firman Allah, ghairu ulid darari, kecuali orang-orang yang punya uzur seperti sakit, ya seperti cacat, buta dan lain-lain. Artinya apa? Meskipun dia tidak berangkat bersama yang lain yang sama-sama tidak ikut berangkat, tapi tetap punya pahala yang sama dengan yang berangkat. Kenapa? Ada uzurnya. Kalau nggak punya uzur, ya beda. Ini punya uzur. Bayangkan, sahabat yang buta tidak mau pasrah tinggal diam begitu saja. Ya wes, nasib. Nggak ada kata-kata seperti itu. Ayo, memang kita orang miskin kok, Mi. Misalnya, mau nyumbang gimana? Mau untuk makan aja masih kurang. Mau sedekah. Udahlah, sabar tapi intonasinya sambil kesel gitu. Ya kan? Jangan menyerah. Jangan kemudian pasrah begitu aja tinggal diam. Karena Allah itu maha dermawan, Allah itu maha pemurah. Emang yang kaya dulu lahir udah kaya, yang sukses pun terlahir di dunia sudah sukses. Mereka kan melalui proses. Maka yang merasa miskin, melihat dirinya tidak mampu hari ini, bukan berarti seterusnya tidak mampu. Bukan kemudian selanjutnya pun akan begitu. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Coba sahabat Ibnu Maktum dengan modal yakin, percaya, berprasangka baik kepada Allah. Allah turunkan ayat ini. Bukan berarti kalau sekarang kalau minta terus turun ayat. Enggak, ayat sudah putus itu dengan meninggalnya Nabi. Tapi Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak pernah kita sangka. Nah, fakana ba'du yaghzu wa yaqulu. Jadi pertanyaannya sekarang, sahabat Ibnu Ummi Maktum ini punya uzur atau tidak, Mas? Ya, yang pegang tim X. Punya uzur apa enggak Ibnu Ummi Maktum ini? Orangnya buta. Turun ayat pula. Punya uzur enggak? Uzur apa sih uzur? Apa Mas Abdullah? Punya uzur enggak? Punya uzur. Artinya kalau misalkan sahabat Ibnu Ummi Maktum tidak berangkat, salah atau tidak? Tidak tahu apa tidak salah? Oh kan bertanyanya pakai suara, menjawabnya pakai suara. Nah, kecuali kalau aku tanya dirimu, baru kau jawab, nggak apa-apa. Ya, biasakan begitu. Semuanya, bukan cuma Abdullah. Kamu kalau ditanya orang yang bertanya pakai suara, ya kamu juga jawabnya pakai suara. Jangan apa itu, rumahnya di mana Mas? Ya, itu bukan beretika namanya. Ya, itu etika kita komunikasi, adab saat berbicara begitu, ya kan? Giliran kamu yang begitu, kamu kira-kira jengkel enggak? Ya kan? Misalkan
Kamu ditanya sandalmu yang mana, kamu diem terus pakai kakimu. Gini ya, kamu dipukul orang bisa jadi kalau orang temperamen. Gimana Abdullah? Bersalah ataukah tidak kalau tidak berangkat? Tidak merasa bagus. Ya kan? Dosa enggak? Tidak dosa. Kenapa? Karena punya uzur. Sudah diberi uzur. Oh, buta kok. Mau disuruh berjuang fisabilillah. Bukannya membantu, akan menjadi beban. Ya kan? Wong namanya berperang itu kan antara menang dan kalah, melindungi dan menyerang. Ini kalau orang buta gimana malah harus mau nggak mau diselamatkan. Kan itu. Tapi ternyata hal itu tidak berlaku untuk orang-orang yang memang punya iman luar biasa. Itu ternyata tidak masuk hitungan bagi mereka yang memang ingin kebaikan. Ibnu Ummi Maktum fakana ba'du yaghzu wa yaqulu idfa'u ilayya liwa'a fa inni a'ma la astati'u an afirra wa aqimuni bainas saffaini. Lihat ini luar biasa Ibnu Ummi Maktum. Kata beliau kalau ada perang setelahnya, beliau tetap berangkat coba. Sudah turun uzur, tetap berangkat. Beliau bilang dan meminta, tolong bendera perang itu biar saya yang pegang. Saya kan buta, nggak mungkin lari. Coba. Kalau masih melihat kan, musuh datang, bisa lari dia kan. Wah, kita udah mulai kalah, takut lari dia. Tapi Ummu Maktum bilang, saya buta, nggak mungkin lari. Gitu. Saya pegang benderanya, pakai tongkat bendera yang begini. Kemudian wa aqimuni bainas saffain. Posisikan saya tepat di antara dua belah pihak. Luar biasa. Orang buta nggak mau kalah. Kan itu. Apa harus nunggu buta kan nggak mungkin. Oh masih bisa melek aja nggak bisa seperti itu. Yang masih bisa melihat dengan normal aja kadang maju mundur. Ya kan? Ini yang buta malah pemberaninya luar biasa coba. Ini. Maka ada satu riwayat menyebutkan bahwasanya beliau radhiyallahu anhu akhirnya gugur di medan tempur. Ada juga riwayat mengatakan beliau meninggalnya ketika kembali ke Madinah. Tapi yang ingin kita ambil pelajarannya semangat beliau yang diajarkan untuk kita, ya kan? Yang melalui dengan sebab beliau Ibnu Ummi Maktum turun surat Abasa wa Tawalla. Kurang mulia apa beliau? Dapat uzur mulia, ya kan? Jadi muadzinnya Nabi, ahli Quran, itu Ibnu Ummi Maktum. Ya. Tapi semangatnya itu tidak mau ketinggalan. Kenapa? Karena menyesal itu menyakitkan. Ya. Menyesal itu tidak enak. Maka sebelum mengalami hal yang tidak enak, sebelum merasakan yang menyakitkan, tidak mau ketinggalan. Ya. Ada kesempatan, ikut. Begitu. Tayyib. Sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disebutkan juga oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala jilid 1 halaman 422. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bercerita, ra'aitu Ammaran yaumal yamamati ala sakhratin wa qad ashrafa yasihu ya ma'syaral muslimina aminal jannati tafirrun. Sahabat Ibnu Umar mengatakan, saya melihat secara langsung dan jelas Ammar bin Yasir dalam perang Yamamah naik lalu berdiri di atas batu besar lalu berteriak dengan sekeras-kerasnya, ya ma'syaral muslimin, wahai segenap kaum muslimin, aminal jannati tafirrun, apakah dari surga kalian ingin lari menghindar? Ana Ammar bin Yasir, saya Ammar bin Yasir, halummu ilayya, berkumpul di sekitarku, artinya mengumpulkan pasukan yang sebagian sudah tercerai-berai karena perang Yamamah itu perang yang sangat dahsyat sekali. Ya, perang melawan orang-orang murtad ya, di zaman dan kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terutama melawan pasukan Musailamah Al-Kadzab.
Itu kata Ammar bin Yasir. Sedang berkecamuk perang, Ammar bin Yasir naik batu yang besar, tinggi, dia teriak, "Ya ma'syaral muslimin, aminal jannati tafirrun." Mau lari menghindar dari surga? Ayo kita kumpul kemari di sini. Wa ana anzuru ila udhunihi qad quti'at fayyatadzabzabu wa huwa yuqatilu asyaddal qital. Kata Ibnu Umar yang bercerita untuk kita, saat itu saya bisa menyaksikan telinga Ammar bin Yasir itu sudah hampir putus dan sudah goyang-goyang begini. Wa huwa yuqatilu asyaddal qital. Itu pun masih berjuang dengan gagah berani. Yuk bayangkan ini, telinganya sudah kena tebas musuh. Ini sudah tinggal petil. Hampir lepas dan akan jatuh, goyang-goyang begini. Sakitnya pasti itu. Wong kena jarum kecil aja kita sakit. Ya. Nginjak duri sakit. Kukunya masuk ke daging sakit. Ya kan? Kena misalnya jatuh terpleset, lecet, tergerus gitu sakit. Ya kan? Kepalanya kena ujungnya meja sakit. Ya kan? Langsung tang. Ya, sakit. Itu padahal biasa aja kan. Kena palu juga seperti itu. Nah ini loh, telinga itu goyang-goyang begini, melambai-lambai. Itu tidak dirasakan sakit, masih berjuang dengan gagah berani. Maka pertanyaannya, lah kita selama ini bagaimana? Dan alasannya paling panas, capek, ngantuk. Itu aja sudah. Ada acara kerja bakti? Ustaz? Ada. Tiap hari, apa tiap minggu, apa tiap setahun sekali? Oh, setiap hari. Dijadwal apa sukarela? Dijadwal. Persentase keberangkatan? Jangan sebut nama atau inisial. Persentase keberangkatan kerja baktinya? Alhamdulillah. Berarti nggak usah tak lanjutkan. Sudah bagus. Ya. Kalau ternyata 50% ke bawah, tak panas-panas ini. Ya. Mau tak bilang, sahabat Ammar bin Yasir mau petil aja masih berjuang kok, nyawa loh itu. Masa kerja bakti belum petil? Oh jangan petil ya. Nah, nggak ada risiko apa-apa, asalkan safety, pakai sepatu boot, pakai kaos tangan, pakai helm, ya kan. Kemudian jangan sampai kurang minumnya biar nggak dehidrasi, ya kan. Mau tak bilang begitu, tapi kalau sudah bagus ya sudah, alhamdulillah, gitu. Yang penting jangan mau ketinggalan. Jangan mau ketinggalan. Sahabat Amr ibnul Jamuh kan begitu juga. Pincang kan ya? Pincang. Anak-anaknya sudah wis toh, Pak enggak usah mangkat, anak-anak bapak wae. Maksud mereka gitu, Bapak tinggal di rumah aja. Kenapa? Pincang. Pincangnya syadid lagi. Bukan cuma pincang biasa, betul-betul pincang. Enggak bisa jalan normal. Itu kamu ikut berjuang. Ya kan? Gimana caranya? Tapi tetap sampai datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam, mau berangkat. Sampai Nabi izinkan, ya sudah berangkat. Karena cita-citanya adalah an ata'a al-jannata bi'irjati hadhihi. Karena walaupun saya pincang seperti ini, saya juga mau menginjakkan kaki di surga. Memang yang mau masuk surga itu yang normal-normal saja kakinya. Walaupun saya pincang, saya juga ingin masuk surga. Saya pincang, saya juga ingin menginjakkan kaki di surga. Itu sahabat Amr bin Jamuh. Perang meninggal. Seperti yang diinginkan. Radhiyallahu anhu. Jadi kalau sudah seperti ini, alasan apa yang tersisa? Ya. Alasan apa yang kemudian kita akan pakai? Para sahabat sudah memberikan contoh dan teladan. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Sifatus Safwah menceritakan tentang Sa'ad bin Khaythamah Abu Abdillah ahadu nuqaba'il ansaril ithnai asyara. Itu termasuk satu dari 12 tokoh Ansar yang syahidal aqabatal akhirata ma'as-sabi'in. Beliau juga ikut serta dalam peristiwa Aqabah kedua bersama 70 peserta lainnya. Walamma nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa ila ghazwati Badrin, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum muslimin untuk berangkat menuju perang Badar,
Qala lahu abuhu Khaythamah. Bapaknya mengatakan yang namanya Khaythamah, innahu la budda li ahadina an yuqima fa'athirni bil khuruji wa aqim ma'a nisaik. Kata bapaknya, enggak mungkin kita semua berangkat. Harus ada salah satu di antara kita yang tetap tinggal di rumah. Sudah, bapak saja yang berangkat, kamu tetap tinggal di rumah. Kamu jaga dan kamu lindungi para wanita yang ada. Fa'aba Sa'dun, anaknya bukan, "Oh nggih Pak, matur nuwun. Nggih, monggo, napa mawon ingkang jenengan butuh kene iki. Kula tumbas sedaya, pedang apa kuda, napa malih monggo, ayo belanja." Enggak. Saat mengatakan, "Lau kana ghairal jannati athartuka bihi." Pak, kalau bukan urusannya surga, saya ngalah. Tapi ini surga, enggak mau saya ngalah. Inni la arju syahadata fi wajhi hadha. Saya ingin dapat syahid di mukaku ini. Bertengkar, semuanya ingin berangkat. Bukan bertengkar untuk siapa yang tinggal. Udah jenengan aja, saya tak tinggal di rumah. Ya ndak no. Kamu toh yang berangkat. Kamu kan yang hebat, aku ki opo. Udah. Enggak ada seperti itu. Fastahama fa kharaja sahmu Sa'din fa kharaja fa qutila bi Badrin. Akhirnya buat undian. Enggak tahu undiannya 2 nama yang diambil atau 1 kertas berangkat dan tidak berangkat misalkan. Yang mana ini? Dibuat undian. Ternyata nama Sa'ad yang keluar, nama anaknya. Fa kharaja fa qutila bi Badrin. Akhirnya beliau berangkat, bapaknya yang tinggal termasuk yang gugur dalam perang Badar. Disebutkan bahwa setahun kemudian ayahnya yang berangkat meninggal juga dalam perang Badar. Nah, jadi ini beberapa contoh. Ya, beberapa contoh. Kalau zaman sekarang kan tidak ada medan juang sekarang ini ya. Saat-saat sekarang itu tidak ada medan juang seperti yang disebutkan dalam beberapa cerita tadi. Ya. Terus medan juang kita apa? Kan itu. Jangan kemudian wah belum perang kok. Atau kemudian ya sudah kita buat perang saja. Ya jangan. Ya. Itu kan cara berpikirnya kaum radikalis, para teroris. Ya. Orang-orang khawarij yang akhirnya salah dalam menempatkan dalil. Nah, salah memahaminya, akhirnya bikin medan juang sendiri. Medan juangnya di mana? Di polsek. Nah, ya kan. Akhirnya bawa bom panci, ya kan, masuk di tengah-tengah apel pagi para anggota Polri terus diledakkan. Mati dia. Ya wes. Kan itu. Yang mengakibatkan beberapa yang lain terluka, bahkan ada 1 yang ikut meninggal dunia. Itu salah. Bukan demikian yang diinginkan. Tidak seperti itu yang dituju. Ya. Akhirnya bikin pelatihan sendiri. Ya kan? Di gunung-gunung yang tinggi, di hutan-hutan yang lebat. Kalau tidak memungkinkan di dalam negeri, keluar negeri mereka cari. Ya kan? Di Filipina, Mindanao, ya. Ke Afghanistan, ke Pakistan, udah di Suriah, di Irak, di Afrika. Cari lokasi-lokasi yang menurut mereka memungkinkan untuk berlatih. Nah, sehingga nanti suatu saat pulang ke Indonesia bisa mendirikan khilafah Islamiyah dengan kekuatan fisik dan militer. Salah Mas, bukan seperti itu caranya. Nah, bukan itu medan laga kita. Bukan itu medan juangnya. Nah, kenapa? Alhamdulillah negara kita negara Muslim. Ya. Bukankah yang selama ini menjadi korban juga kaum Muslimin? Kemarin yang meninggal dunia Muslim atau kafir? Yang Pak polisinya, Muslim atau kafir? Nggak tahu ya. Muslim. Namanya Sofyan. Kurang apa namanya? Sofyan Didu. Ya kan? Muslim. Yang luka-luka siapa? Muslim juga. Polisi-polisi itu yang luka-luka Muslim. Ini yang mau disasar siapa? Musuhnya siapa? Musuhnya orang Islam juga. Kenapa itu terjadi? Karena mereka dengan mudahnya mengkafirkan. Mereka dengan gampangnya
menghukumi, ya, telah murtad, dibilang sebagai taghut dan lain-lainnya, tanpa ada dasar ilmu. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang medan juang kita apa? Di mana kita berlaga? Walhamdulillah, ahlus sunnah, salafi, ya, yang juga sebagian orang menyebutnya wahabi. Ya. Medan laga kita bukan dengan aksi-aksi terorisme seperti itu, bukan dengan gerakan-gerakan radikalis yang demikian, tapi medan juang kita adalah ad-da'watu wa tarbiyah. Bagaimana kita mendakwahkan Islam dengan pengertian yang benar, bagaimana kita mendidik generasi-generasi setelahnya dengan pendidikan yang baik dan benar. Itu tugas kita sekarang. Ngaji Al-Quran, ngaji hadis Nabi SAW, belajar tentang akidah, mengenai fikih, bagaimana bermuamalah, bagaimana kita membangun tauhid yang kuat, ya. Bagaimana kita berusaha untuk membentengi diri dan keluarga serta anak-anak kita dari gempuran maksiat dan syahwat dengan dalil, ya, dengan dalil. Sekarang yang menjadi keprihatinan kita adalah hampir di setiap tempat, aspek-aspek pendukung dan penunjangnya itu dikatakan minus untuk menjalankan program dakwah dan pendidikan. Semua aspeknya minus. Mulai dari SDM, sumber daya manusia, semua mengeluh hal yang sama. Tidak ada satupun pondok pesantren atau lembaga pendidikan yang dikelola oleh ahlu sunnah kemudian surplus SDM. Nggak ada se-Indonesia ini. Tidak ada yang berlebih tenaga. Kemudian alhamdulillah kami ustadznya banyak loh sampai pada nganggur. Nggak ada. Kan gitu. Oh, kalau di tempat kami pengurusnya banyak sekali. Itu sampai-sampai kalau kerja bakti bingung mau kerja apa. Gitu. Makanya sebagian sengaja nggak berangkat. Gitu. Nggak ada cerita seperti itu. SDM itu selalu kurang. Baik ustadznya, musyrifnya, pengawasnya, pengajarnya, pengurusnya. Di mana-mana itu minus. Ya. Aspek lahan. Itu juga semua tempat saya bilang kurang. Nah, karena lembaga pendidikan yang akan mendapatkan nilai ideal adalah lembaga pendidikan yang memiliki lahan luas. Karena belajar itu kan tidak cukup pada ruangan 10x10, 20x20. Belajar itu tidak hanya pada satu dari asrama ke tempat ibadah kemudian kamar mandi saja. Yang namanya lembaga pendidikan ideal itu adalah lembaga pendidikan yang menyiapkan dan memfasilitasi semua yang dibutuhkan oleh anak-anak didik. Yang mereka butuhkan semua tercukupi di situ, di tempat dan di lokasi itu. Juga hal-hal yang mereka inginkan selama tidak melanggar syariat. Ya, kalau untuk kelas TA ya ayunan, pelusuran, main-main ban, ya kan? Itu apa itu? Cuma main-main tok. Ya memang kehidupan mereka seperti itu. Kayak nggak pernah kecil aja kamu. Oh yang tua aja masih pengen main kok. Ya. Yang tua masih pengen main. Bahkan kehidupan kita. Tapi kan permainan yang mendidik. Permainan yang sifatnya edukatif. Permainan yang aman. Tidak menimbulkan madarat dan tidak beresiko. Permainan yang mengandung unsur-unsur pembelajaran. Ya anak-anak TK, TA. Bahkan yang sudah remaja juga perlu. Itu membutuhkan lahan yang luas. Nah, setelah itu pagar tinggi, keliling semuanya cukup satu pintu agar pengawasannya mudah. Sehingga tidak ada atau bisa kita minimalkan kasus anak yang lari, kabur, gak betah, kurang ini kurang itu. Kenapa? Karena semua sudah tercukup di situ. Nah, sekarang aspek lahan itu minus. Kemampuan finansial itu nomor 3. Kemampuan finansial juga sekarang dalam hari ini 100 titik di seluruh Indonesia yang membuka donasi. Yang membuka donasi. Kami sedang membangun begini, kami sedang membebaskan lahan demikian, kami sedang merenovasi masjid, kami sedang membutuhkan perlengkapan dan peralatan. Total yang dibutuhkan sekian ratus juta, 100 sekian miliar, ya kan.
Lebih dari 100 titik, saya katakan. Lebih dari 100 titik. Kenapa? Masing-masing daerah secara finansial itu kurang. Kan gitu. Gak mungkin selamanya kita bergantung pada donatur itu. Kenapa? Satu donatur yang hubungi sudah 100 tempat. Ya. Kita pikir, wah itu si fulan kaya raya itu. Iya, kita mau datang, mau menyampaikan permohonan. Sudah ada 70 orang yang datang ke rumah beliau juga. Sambil nonton bilang, itu uangnya banyak, usahanya besar. Iya betul. Tapi kan harus mikir juga. Uang itu bagi pengusaha, itu bukan cuma ditabung dan disimpan, diputer. Sekaya-kayanya pengusaha, ada suatu saat ketika dia nggak punya uang. Kenapa? Uangnya itu sudah dijadikan modal, diputar. Udah seperti itu, omongannya kenceng lagi. Dunia terus. Gak pernah taklim, gak pernah ngaji. Terlalu sibuk dengan dunia. Giliran butuh dana, Pak. Jadi ya, berbahasa dan berkomunikasi yang baiklah. Yang ilmiah. Jangan yang emosional. Ya. Ilmiah silahkan. Kita memang diingatkan begitu. Ketika kita membaca ayat ataupun hadis yang berisikan celaan terhadap dunia, itu bukan hanya berlaku untuk orang-orang kaya saja. Paham ya? Ya. Tapi juga untuk berlaku bagi semua. Yang miskin memang gak rakus sama dunia. Oh banyak. Memang yang gak punya duit kemudian bisa qanaah gitu. Enggak juga. Ya. Jadi ayat dan hadis itu berlaku untuk semua. Bukan hanya orang-orang kaya. Nah, itu yang ketiga. Minus dalam hal finansial, biaya. Sampai kadang-kadang teng. Alasannya sama. Di mana-mana. Bukan cuma 1-2 tempat. Nah, ini di sebelah pondok ada tanah ditawarkan. Kalau kepada orang lain mahal, tapi kalau untuk pondok murah. Kan gitu. Kami khawatir kalau misalkan tanah ini tidak terbeli, akan dibeli oleh orang, akan dibangun ini segala macam, nanti akan mengganggu aktivitas pondok. Sama. Ya. Itu tugas kita bersama. Saya sampaikan ini bukan dalam konteks kita untuk pesimis, bukan dalam konteks untuk mengkritik, tidak. Tapi bagaimana kita ingin bersama-sama membangun semangat. Ayo, itu tugas bersama. Itu harus diselesaikan bareng-bareng. Gak bisa dipikir oleh 1 dan 2 orang. Gak mungkin bisa diselesaikan oleh 7 ataupun 10 orang. Gak bisa. Sama-sama. Jangan sampai menyesal nanti. Iya kan? Kesempatan terbuka. Peluang itu Allah dekatkan dan Allah mudahkan dengan kita. Gak perlu susah-susah mencari. Ada di depan mata. Bangun tidur serang cleaning. Ya, tanggal 1 Rabiul Akhir. Iya kan? Kami masih menerima donasi untuk ini dan ini. Iya kan? Gak usah nyari-nyari. Gak usah buka Google. Donasi yang sekarang ini. Misalkan. Informasi donasi pagi ini. Gak perlu. Udah cleaning. Bahkan setiap pagi minimal ada 10 cleaning. Ya. Ini dari daerah A. Ini dari daerah B. Dari daerah C. Karena sekarang kita tinggal di sini ya daerah A. Karena saya berasal dari daerah B, panitia daerah B menghubungi. Istri saya dari daerah C, panitia dari daerah C menghubungi. Anak saya yang nomor 3 mondoknya di daerah D, yang menghubungi panitia daerah D. Yang satu anak saya mondoknya di daerah E, panitia dari daerah E juga menghubungi. Saya kadang-kadang bekerja keluar kota F, akhirnya panitia F menghubungi saya. Saya kenal baik dengan Ustadz G, Ustadz G juga menghubungi saya. Saya kenal baik dengan Ustadz H, ini panitia dari Ustadz H menghubungi saya. Satu pagi 10 informasi. Jangan opora ono tuh informasi liane gitu. Jangan, itu informasi tinggal pilih, jangan bingung, jangan wah uang saya cuma misalkan 1 juta ya, saya berikan untuk siapa? Kepada siapa saja tidak ada masalah. Kita tidak iri-irian. Ya, kita tidak saling sikut-sikutan. Yang penting bantu. Gitu. Mana yang lebih membutuhkan? Kalau misalkan bisa dibagi lebih baik. Yang ini 1 juta, ini 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kan uangnya 1 juta. Ya. Gimana itu? Ya bulan ini A, bulan besok B, bulan besok C, bulan besok D. Kan begitu. Tetap 1 juta, 1 juta. Alhamdulillah. Gak mungkin lah bulan ini nyumbang 1 juta terus bulan depan diminta lagi. Panitia yang pasti mikir, oh ini kemarin bulan ini sudah ya. Ini gitu. Ya tunggu-tunggu kira-kira 10 bulan lagi lah. Nah, pas kan? Gitu. Jadi jangan mau ketinggalan. Nah.
Kemudian pertama tadi apa? SDM. Kedua lahan. Ketiga finansial. Keempat ya otomatis mengikut adalah bangunan. Ya kan? Udah pepet-pepetan. Ya kan? Yang untuk santriwati putri udah sumpek. Udah bajunya rangkap 3 bahkan 4. Ya kan? Bangunannya juga tidak mau kalah, ikut-ikutan rangkap 4 juga. Ya kan sudah ada tembok, tambah pagar, tambah seng. Kamu merasakan nggak, Mas? Ya kan pagarnya seng. Gitu. Panas lagi, Masya Allah. Satu ruangan lokal kecil isinya 10. Itu pun mandi dibatasi menitnya, airnya juga dibatasi. Insya Allah itu kalau yang mengalami itu anak kita, apa yo tega? Kan itu. Apa tega kita? Terus tugasnya apa ya? Tugas kita bersama-sama lah. Maka sering terjadi kasus dehidrasi, ya, penyakit gatal-gatal berjamaah itu sama-sama maksudnya. Kemudian depresi. Kemudian infeksi saluran pernafasan, kemudian gangguan pencernaan, itu terjadi dan dialami bareng-bareng. Kenapa? Karena lokal atau asrama dan ruang yang tidak layak lagi. Jangan beralasan zuhud untuk menghindar dari kata malas. Jangan bilang ya sederhana untuk menghindar dari istilah kikir. Jangan. Nah, kebutuhan hari ini sangat besar sekali. Harus sama-sama dihadapi dan sama-sama diselesaikan. Kita ingin anak-anak kita belajar dengan nyaman. Nyaman senyaman-nyamannya. Nah, orang belajar itu butuh oksigen yang cukup. Kalau oksigennya tidak cukup, itu konsentrasinya buyar. Kalau sumuk, nggak bisa menghafal. Kalau terlalu mepet-mepetan begitu, konsentrasi hilang. Kita perlu tempat yang nyaman. Kan itu. Subhanallah, di banyak tempat, dan saya yakin di sini pun termasuk dari banyak tempat itu, kesempatan untuk memiliki lahan yang luas terbuka. Ya, terbuka. Mumpung sekarang ada kesempatan, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan eman lah. Jangan kemudian merasa sayang. Kenapa? Itu tabungan dan investasi yang berkelanjutan, yang untungnya bukan hanya diberi 1 atau 2 bagian, bukan hanya dijanjikan margin keuntungannya 10 sampai 20, tapi sampai 700 kali lipat bahkan terus mengalir. Investasi yang tidak akan berhenti walaupun sudah dinyatakan meninggal dunia atau mati. Walaupun sudah meninggal dunia, tetap keuntungan itu mengalir terus. Itu yang kita maukan. Sama-sama. Maka dari 1, 2, 3, 4. Nomor 1 apa tadi, Mas? Dari kecil kamu harus paham tanggung jawabmu ke depan. Nomor 1 apa? Kekurangan apa kita? Jangan kamu Abdurrahman, kamu terus yang jawab. Yang lain ya. Mas? STM. SDM itu apa? Sebenarnya saya bagus. Nomor 2. Kamu siap mengisi kekurangan itu, Mas? SDM itu. Bismillah. Bilang gitulah. Bismillah. Jadi kalian jadi santri sekarang, tugasmu menunggu. Besok mengisi kekurangan-kekurangan SDM itu. Yang kedua, Mas, lahan. Siap ikut bantu beli lahan? Insyaallah gitu. Jangan hari ini. Yang penting kamu punya cita-cita dulu. Kalau keinginan yang baik itu jangan cuma melihat sekarang. Saya ulangi, kalau ingin berbuat baik, jangan lihat sekarang saja. Tapi berprasangka baik, berpikir positif. Kalau sekarang tidak bisa, besok. Besok nggak bisa, lusa. Nggak bisa tahun ini, tahun depan. Yang penting kalau ditanya siap, bismillah. Setelah itu, tapi jangan cuma manis di bibir. Ya kan? Tapi berpikir, bagaimana saya mewujudkan keinginan baik itu. Nomor 3, Mas. Lokasi atau lahan. Sama dari lahan. Nomor 3. Donasi. Siap? Infak? Siap sedekah? Hari ini apa besok? Nggak tahu. Yang penting suatu saat nanti ya. Betul nggak?
Yang keempat, jangan noleh lah Mas. Kamu senang noleh-noleh kamu. Nomor 4 apa Mas? Jangan lihat yang lain, lihat saya. Apa? Ini loh, ini apa namanya ini? Bangunan, bangun dong. Ya. Yang kelima, Mas. Yang kelima, belum saya sebutkan. Ini justru yang paling penting. Ya, kita itu minus SDM, minus apa? Lahan, minus dana finansial, minus bangunan. Keempat-empat ini akan terus minus. Ya, akan terus minus. Gak akan ada habisnya. Tapi untuk tidak semakin minus, minusnya kita kurangi supaya mendekati netral, bahkan bisa plus. Itu yang kelima justru. Apa itu? Semangatnya. Ya, semangatnya. Sudah minus gak punya semangat lagi. Mestinya ambruk. Mestinya ambruk. Gak akan lanjut. Gak ada semangat. Tapi kalau punya semangat, yang buta aja maju. Yang pincang aja gak mau ditinggal. Yang perempuan gak mau diremehkan. Ya. Semangatnya para wanita di zaman Nabi seperti apa coba? Paling tidak menyemangati suami. Bukan kemudian malah melemahkan semangatnya. Malah mas, ingin infak, saya ingin infak terus. Ya nggak seperti itu masalah. Mas kemarin kan sudah, hari ini lagi ya, kan gitu, bukan? Atau hari ini infak, jangan lupa besok tetap infak. Begitu, bukan kayak proyeknya jenengan mawon. Ini kan proyek umat. Dikit-dikit jenengan. Alhamdulillah bersyukurlah para istri. Punya suami yang ada semangat, punya suami yang baik dan saleh, punya suami yang nggak mau ketinggalan berbuat baik. Karena kalau suamimu baik, kamu akan ikut-ikutan nanti baik. Ya, dikatrol itu nanti di surga. Anak-anakmu demikian juga akan diangkat dijadikan satu dengan bapak dan suamimu. Dorong, kamu juga dapat pahala dengan mendorong suami. Semangat untuk bermusyawarah, semangat untuk berkomunikasi, semangat untuk mengabaikan ketersinggungan pribadi itu betul-betul bisa merusak suasana loh. Ketersinggungan pribadi itu bisa merusak suasana. Aslinya pribadi tapi dikemas seolah-olah ini kepentingan umat dan maslahat bersama. Padahal intinya pribadi. Karena tidak diajak musyawarah, karena tidak diajak bicara, karena tidak dilibatkan, karena tidak diundang. Karena sarannya tidak diterima, karena usulannya ditolak, ya kan? Nah, karena sekedar guyon dan bercanda, ya kan? Karena merasa tidak dihargai, cuma urusan seperti itu aja, sepele, dibandingkan nilai dakwah yang sedang diperjuangkan. Oh niatnya itu untuk siapa? Lillahi ta'ala. Kalau sekalipun tidak mendapatkan linnas, ya memang bukan untuk linnas, bukan untuk manusia. Yang dicari itu adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah punya semangat, ini keempat-empatnya bukan masalah. Ya, bukan masalah. Yang penting punya semangat. Ya. Justru orang hebat itu, seseorang yang akan beruntung adalah seseorang yang bisa mengubah momentum lemah menjadi kuat. Ya kan? Bisa membalik keadaan biiznillah, tentu biiznillah. Tapi ada usaha untuk membalik keadaan dari yang tidak mampu menjadi mampu, yang semula mustahil jadi mungkin, yang sebelumnya tidak ada pintu semuanya tertutup, bisa dia buka pintu-pintu itu atau mencari pintu alternatif lainnya. Itu yang dicari. Nah, sekarang kita mengumpulkan orang kaya berapa sih? Gitu. Kita ingin membebaskan, membebaskan lahan, ingin membangun gedung, menambah fasilitas supaya pendidikan itu tertunjang dengan fasilitas-fasilitas yang baik. Ya. Apa yang kita punya sekarang? Berpikir kreatif. Harus ada tim yang solid. Gak usah banyak-banyak.
Karena tim itu tugasnya untuk menggerakkan saja. Semua harus terlibat, tentu. Tapi yang tergabung dalam tim itu beberapa orang saja yang penting solid, itu yang menggodok, yang memasak rencana, mematangkan konsep, kemudian memflorkan. Ustadz-ustadznya ACC setuju. Karena setelah dilihat satu persatu, ini tidak melanggar syar'i. Oh ini bagus, ini ada contohnya. Jalankan. Yang lain yang tidak dimasukkan dalam tim itu jangan, oh, kok malah dia? Aku loh yang pengalaman. Oh, usah. Tapi kita dukung, ya maju. Gitu. Kemudian merubah mindset. Merubah mindset bahwa bantuan itu tidak selalu dalam bentuk uang. Harus dirubah itu. Karena banyak orang berpikir demikian. Yang namanya membantu itu selalu dalam bentuk uang. Padahal masih banyak bentuk-bentuk lain yang dapat diperbantukan. Masih ada pilihan-pilihan selain barang. Wah, aku gak punya uang. Wah, saya kan miskin, saya gak punya apa-apa. Tenaga punya. Waktu ada. Usulan bisa. Jejaring teman dan keluarga, tetangga, masyarakat untuk menjadikan objek penyebaran informasi bisa. Ya. Kita nggak bisa, tapi kan bisa menyampaikan kepada yang lain. Nggak perlu modal itu, tinggal pasang status. Ya. Tinggal pasang status. Kembali kepada timnya itu. Bagaimana membuat pamflet, membuat poster yang singkat, padat, nyata. Ya kan? Nggak terlalu banyak warna, nggak terlalu banyak tulisan. Oh, malah orang bingung apa sih ini. Tapi to the point aja. Ya. Kemudian prinsip-prinsip transparansi, ada pelaporan, orang yang ditunjuk itu memang amanah. Ya. Itu juga tidak kalah penting untuk kemudian disiapkan dalam sebuah tim. Biiznillah. Kalau semangat itu ada, kemudian kita pupuk bersama-sama, semangat itu kemudian tumbuh besar, rindang dia, menaungi sekian banyak kegiatan dan program yang seharusnya kita jalankan dalam dakwah dan pendidikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua agar tetap terus semangat dalam beribadah, untuk berdakwah, dalam kita bekerja sama dan berta'awun. Ini berdasarkan pembicaraan dan diskusi antara kami, saya dan beberapa ikhwan di sini yang ikut hadir bersama Ustadz Harith dan para pengurus lainnya. Maka pada kajian kali ini juga kami membawa satu tim, ya tidak semuanya dibawa, tapi satu tim dari Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Mansurah di Wates, Kulon Progo. Jaraknya kurang lebih 19 atau 17 km lah dari rumah saya. Pondok Darul Hadits Al-Mansurah. Ya. Kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Harith dan para pengurus yang beberapa waktu lalu berkunjung ke tempat kami membicarakan hal-hal teknis semacam ini. Maka saya ceritakan itu di Pondok Wates yang diasuh oleh Al-Ustadz Abu Abdurrahman Yusuf, oleh Al-Ustadz Abu Muhammad Isa, oleh Al-Ustadz Abu Sulaiman Abdullah, oleh Al-Ustadz Abu Abdurrahman Azib, Al-Ustadz Abu Husain Ishaq, ya. Diasuh oleh beliau-beliau, itu ada tim di sana. Ada tim di sana, saya ceritakan beberapa programnya, Ustadz Harith dan beberapa pengurus tertarik. Ya. Itu tadi konsepnya merubah cara berpikir orang bahwa membantu dan berta'awun itu harus dengan uang, tidak harus dengan uang. Ya. Kita cuma bertukar pengalaman, bukan berarti teman-teman dan ikhwan-ikhwan yang nanti akan menyampaikan sudah sempurna, tidak ada cacatnya, bukan. Tapi kan kita berbagi informasi, kita sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun waktu dan tempat setelahnya saya serahkan kepada beliau-beliau. Atau yang juru bicaranya siapa? Abu Husain atau Mas Sani? Abu Husain, Pak Win. Ya. Ini sedikit profil. Ya kan, wala nuzaki 'alallahi ahada. Ya kan, ahsibuhu kadzalik wallahu hasibuhu. Beliau ini PNS. Artinya sibuk sekali. Perawat di rumah sakit umum. Tapi beliau bisa menjadi koordinator, membagi waktu bisa. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, itu aja. Termasuk beliau juga.
Baik, wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Gimana? Bisa disiapkan?